Selamat siang. Yang terhormat Ibu Nimade Sri Ayuni SEMM sebagai Ketua Penguji. Yang saya hormati Dr. Igusti Made Dharma Hartawan SEMM sebagai dosen anggota 1. Yang saya hormati pula Niluh D. Erik Trisnawati SPD MSI sebagai dosen anggota 2. Dan yang saya hormati pula Bapak Made Rupanajaya Eskom sebagai dosen notulen. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Witari, NIM 190111076. Di sini saya izin mempresentasikan hasil skripsi yang sudah saya buat dengan judul Pengaruh Pengetahuan Pribadi, Pelatihan, dan Beban Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1996 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, telah berubah bentuk dan fungsinya. Untuk operasional pelaksanaan perda tersebut, diatur rincian tugas masing-masing. Jabatan struktur di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 19 Tahun 1998 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Dengan adanya otonomi daerah sejak tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, kemudian mengalami perubahan yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Visi dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yaitu meningkatnya penggulungan kemiskinan dan perlindungan sosial. Misinya menurunnya penduduk miskin dan meningkatnya penanganan PMKS. Deskripsi hasil penyebaran kuesioner berdasarkan tabel di atas memberikan gambaran bahwa pada penyebaran kuesioner sebanyak 95 responden diperoleh bahwa kuesioner yang layak digunakan adalah sebanyak 95 kuesioner, sehingga kuesionernya yang layak dipakai adalah sebesar 95 kuesioner. Selanjutnya ada order loading. Berdasarkan tabel di atas diketahui indikator pengetahuan pribadi atau yang disebut dengan PR, pelatihan atau disebut dengan PL, beban kerja atau bisa disebut dengan BK, dan kinerja pegawai atau disebut dengan KP. Dikatakan layak semua indikator pengetahuan pribadi PR yaitu 0,743, 0,787, 0,771, 0,808, dan 0,739 berada di atas 0,70. Indikator pelatihan atau disebut dengan PL yaitu 0,710, 0,791, 0,873, 0,875, 0,874 berada di atas 0,70. Indikator beban kerja atau BK yaitu 0,746, 0,833,
0,902, 0,897, 0,902. Semua berdarah di atas 0,70, sedangkan kinerja pegawai atau KP yaitu 0,794, 0,762, 0,755, 0,792, 0,824 berada di atas 0,70. Nilai loading faktornya bisa dilihat di atas. Selanjutnya, nilai diskriminan validity. Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai loading faktor lebih besar dari 0,70 tabel, menunjukkan bahwa loading faktor pengetahuan pribadi sebesar 0,770, pengetahuan pribadi terhadap kinerja pegawai sebesar 0,868, pelatihan sebesar 0,827, pelatihan terhadap kinerja pegawai sebesar 0,816. Beban kerja yaitu 0,858, beban kerja terhadap kinerja pegawai sebesar 0,717 dan kinerja pegawai sebesar 0,786. Nilai variance extended atau yang disebut dengan AV. Berdasarkan hasil tersebut diketahui nilai AV pada keseluruhan variabel di atas 0,50 yang menyatakan bahwa nilai variabel semua variabel sudah memenuhi syarat atau dikatakan dengan valid. Composite reliability dan Cron-Betz alpha. Hasil pengujian yang disajikan tabel di atas, nilai pengetahuan pribadi atau yang disebut dengan PR, Cron-Betz alpha 0,832 dan Composite reliability 0,879, pelatihan atau Cron's alpha yaitu 0,884. Composite reliability 0,915. Beban kerja atau disebut dengan BK, Cron alpha-nya 0,912. Composite reliability-nya 0,933. Sedangkan kinerja pegawai atau Cron alpha itu 0,84. Composite reliability-nya 0,890 dan bisa disimpulkan pada variabel penelitian ini adalah reliable. Inner model bisa dilihat di atas gambar inner modelnya. Berdasarkan di atas diketahui nilai-nilai masing-masing variabel bebas terhadap variabel terkait memiliki nilai lebih besar dari 1,96. Nilai R-square. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai R-square untuk variabel kinerja pegawai atau KP diperoleh sebesar 0,781. Nilai R-square sebesar 78,1%, sedangkan 21,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian. Nilai Patch-Coppens. Pengetahuan pribadi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai dengan nilai koefisien parameter sebesar 0,691. Kemudian variabel pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai dengan nilai koefisien parameter sebesar 0,461, sedangkan variabel beban kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai dengan nilai koefisien parameter sebesar -0,0
273. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau 1,96. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel memiliki hubungan valid. Selanjutnya, pembahasan pengaruh pengetahuan pribadi terhadap kinerja pegawai berdasarkan hasil analisis yang sudah dijelaskan pada tabel 4 koefisien. Dapat diketahui bahwa pengaruh pengetahuan pribadi terhadap kinerja pegawai adalah positif dan signifikan, di mana nilai nilai koefisiennya sebesar 0,691 dan pertama yang mengatakan pengetahuan pribadi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng diterima. Selanjutnya, pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai berdasarkan analisis yang sudah diketahui pada tabel Patch Coefficient. Dapat diketahui bahwa pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sosial adalah positif dan signifikan, di mana nilai koefisiennya berpengaruh sebesar 0,461 dan nilai T sebesar 3,201 yang ternyata lebih besar dari T tabel yaitu 1,96, yang menunjukkan hipotesis kedua yang mengatakan pelatihan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng diterima. Sekian dari presentasi skripsi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Om Santi 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 Om.